kalau menantunya Jeremy memang kerja di aku sebagai, tapi aku nggak kenal sama Om Rafaelnya, aku nggak kenal dan aku nggak pernah ada bisnis. Bahkan saya harus menunduk begini, saudara, untuk menuju ke tempat tinggal Ahmad Saifuddin, pemilik Jeep Rubicon. Pendek sekali nih. Kita coba telepon. Nyambung, saudara. Contohnya istri Rafael, nggak ada nick tuh. Istrinya Rafael Nggak mungkin, Pak. Iya. nggak punya nomor identitas kependudukan. Iya. Halo, selamat malam pemirsa. 3 pekan sudah Rafael Alun mendekam di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu artinya KPK masih punya sekitar 20 hari ke depan untuk menuntaskan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi Rafael. Keluarga dan sahabat dicekal ke luar negeri, geng seangkatan diselidiki, kekayaan disita, dan peradilan di depan mata. Sejak kasus Rafael Alun bergulir, The Prime Show with Aiman terus mengawal, menelusuri aset janggal Rafael Alun, mencari fakta kepemilikan Rubicon miliknya, hingga menggali riak aliran uang haram Rafael yang diduga mengalir ke puluhan selebritas tanah air. Sudah tamatkah riwayat sang mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo? Pemirsa, Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman. Saya Aiman Wicaksono. Cerita Rafael Alun Trisambodo dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang terus bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek, beserta 2 anaknya dan adik Rafael dicegah pergi ke luar negeri. Selain keluarga, KPK juga meminta pencekalan oleh Kemenkumham kepada Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur, Wahono. Pencegahan kelima orang tersebut berlaku selama 6 bulan ke depan dan mereka diminta kooperatif mengikuti proses hukum yang tengah bergulir di KPK. KPK juga memperpanjang masa tahanan Rafael Alun selama 40 hari ke depan. Rafael Alun ditahan KPK terhitung sejak 3 April 2023 setelah lebih dulu menjadi tersangka kasus gratifikasi. Rafael diduga menerima $90.000 Amerika atau senilai 1,35 miliar rupiah. KPK juga akan mendalami tindak pidana pencucian Rafael Alun setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan indikasi pencucian uang Rafael. Indonesia Audit Watch dengan lantang menyebut dugaan pencucian Rafael Alun mengalir hingga ke 25 artis. Di antaranya merupakan 2 selebritas berinisial R, artis berinisial A, selebgram, hingga 3 band besar tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Saudara, saya berada di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, dan di belakang saya ini adalah rumah duta besar dari Republik Mozambik. Dan di sebelahnya ada rumah yang diduga dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Direktorat Jenderal Pajak yang telah mengundurkan diri. Anda bayangkan seorang pejabat pajak ya, eselon 3, bukan eselon 2 atau eselon 1, memiliki rumah di kawasan yang paling elit, di kawasan elit Jakarta Selatan. Ini adalah kawasan elit Jakarta Selatan, Permata Hijau. Dan kawasan paling elit di sini, salah satunya adalah di Simpruk Suite, Simpruk Golf. Saya akan menuju ke sana dan ia memiliki rumah seluas 670 meter persegi lebih. Harganya Anda tahu berapa di sini? Nanti saya akan buka datanya. Saya akan ajak Anda untuk melihat ke sana. Saya mencoba untuk masuk dulu, saudara. Apakah saya bisa untuk masuk? Karena saya mendapatkan informasi bahwa rumahnya ada di dalam, di Jalan Simpruk Golf 13 ini. Biasanya siapa Pak yang tinggal di sini, Pak? Karena sih ada, cuma jarang. Oh, pejabat
Pejabat ada tapi jarang. Emang ada siapa Pak di sini? Pak Rafael Alun? Kalau itu enggak salah mana. Masa nggak tahu? Malah belum dengar. Hah? Ya dengarnya di aja, ada berita-berita aja. Oh iya, tapi pernah kesini nggak? Nggak pernah ada kedengeran nama Pak Rafael Alun gitu misalnya? Belum, aku enggak hafal ya. Atau anaknya? Aku enggak hafal gitu. Bener. Ya, Ntar kalau di- bos-bos kan Oke. biasa keluar masuk kan. Oh. Ini bener apa bohong nih Pak? Nggak pernah dengar nama Rafael Alun di sini? Ya, sementara belum ini. Ya denger ini kemarin ada. Ada rumahnya di sini tapi? Hanya Ada. di rumah singgah aja katanya sih. Oh singgah aja. Oh. Berapa kali kalau singgah Pak di sini Pak? Kok kurang tahu juga. Maksudnya keluar masuk kan Sempat lihat juga tapi kan lihat di foto di di .com misalnya pas di kemarin kan ada ini aja. sempat datang sini juga. Kalau datang kurang perhatikan ya. Ngeliatnya pas kapan tuh? Macamnya gimana? Kalau pas ngeliat Pak Rafael yang Belum, sini? Belum. Tapi cuma denger aja. Ya. Bahwa rumahnya ada di dalam gitu ya. Kan ini kan ada ini belum lama ya yang bikin ini. Iya iya. Rumahnya mewah Pak ya. Ya mewah semua harus sini. Ya begitu lah rata-rata. Ya saudara itulah wawancara saya dengan Pak Suprianto. Pak Suprianto ini ada petugas keamanan di sini. Memang ini tertutup ya Pak ya? Ya, betul. Ini kalau dilihat sepi sekali. Dan tadi sampaikan bahwa yang biasanya tinggal di sini itu hanya asisten rumah tangga. Jadi mungkin rumah simpanan lah gitu ya. Rumah simpanan. Oke, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Suprianto. Saudara, saya akan berkeliling nanti. Saya tidak hanya ke sini, saya mau ke depan juga untuk kemudian melihat bagaimana rumah dari Rafael Alun di kawasan yang paling elit di kawasan Permata Hijau. Ini adalah Simpruk Golf. Anda tahu harganya, saudara? Bapak tahu harganya nggak di sini, Pak, per meter? Nggak tahu. Harganya, saudara, per meter ini berkisar antara 70 juta hingga 100 juta rupiah per 1 meter persegi. NJOP-nya, kalau saya cek dari Dinas Pendapatan Daerah ya, NJOP di PBB, di Pajak Bumi dan Bangunan, itu di atas 35 juta rupiah. Dan inilah kawasan yang elit yang dimiliki. Tidak hanya di sini, saudara, ada juga di daerah lain. Nanti saya akan coba untuk menggali mana saja harta-harta dari Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Direktorat Jenderal Pajak yang telah mengundurkan diri, namun masih diproses pengunduran dirinya. Memiliki harta di sejumlah daerah, tidak hanya di Jakarta, di kawasan elit, tapi juga di Indonesia, di daerah lain. Ada di Manado, ada di Timoho, Yogyakarta, dan lain sebagainya. Saya akan berkeliling untuk melihat bagaimana situasi di kawasan mewah ini di Permata Hijau, Jakarta Selatan. Saya ke sana, saudara. Ada rumah Pak Rafael Alun di sini ya? Ini rumah singgah kayaknya. Rumah singgah. Oh, Kayaknya dia nggak pernah ada kita. Kita nggak Oke. tahu karena kita baru 5 bulan di sini. oke. Masuk 5 bulan. Taunya rumah singgah di sini dari mana, Pak? Kemarin kan supir-supirnya ada. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Plat merah tapi punya rumah di sini. Oh, saya nggak tahu. Kali itu saya nggak tahu. Oh, plat merah ya. Plat merah. Ini kan kawasan yang paling elit di Permata Hijau, Pak ya? Nggak tahu saya. Iya. Harganya tahu nggak Pak berapa? Waduh. 100 juta per meter persegi, Pak. Kita nggak ngerti, Pak. Iya, oke. Ya, tolong ya. Oke. Jalan dekat. Makasih ya Pak ya. Makasih. Saudara, saya tidak berhenti di sini. Ada harta kekayaan lainnya yang juga masih misterius yang diduga dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo. Saya sebutkan selain rumah di kawasan Simpruk Permata Hijau, Jakarta Selatan, ada juga saudara harta-harta lainnya. Saya akan tampilkan saudara di layar televisi. Pertama, rumah tinggal mewah Simpruk Suite, Jalan Simpruk Golf 13 ini. Ada nomor 29 Jakarta Selatan. Ruas rumahnya 676 meter persegi. Kemudian ada kos-kosan di Jalan Mendawai, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini pun merupakan kawasan elit, saudara, di Jakarta Selatan. Ada 2 unit ruko di Blok M Plaza, Jakarta Selatan. Ini pusat perbelanjaan di kawasan Blok M. Kemudian rumah tinggal di Blok U, Greenfield, Duren Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
Dan yang tak kalah mencengangkan, ia juga merupakan pemilik dari kompleks perumahan, bukan hanya satu rumah ya, kompleks perumahan yang terdiri atas puluhan rumah di Green Hill, Manado, Sulawesi Utara, yang kabarnya diatasnamakan istrinya. Kemudian di Yogyakarta, di kawasan Timoho, ada restoran bilik kayu seluas 4.000 meter persegi. Dan kemudian rumah di Jalan Ganesa, Yogyakarta, 2.000 meter persegi. Ada juga kafe yang bilik kayu tadi memiliki cabang-cabang di sejumlah titik di Jakarta, juga di kawasan perbelanjaan mewah. Saya akan terus menggali terkait dengan kasus hukumnya, bukan hanya soal kekayaannya, tapi di balik penganiayaannya. Ikuti saya, Saudara Aiman Exclusive. Bahkan saya harus menunduk begini, Saudara, untuk menuju ke tempat tinggal Ahmad Saifuddin, pemilik Jeep Rubicon. Ini luar biasa nih. Pendek sekali nih. Oke.